Tahu nggak semua made in China itu halal? Baru tahu. Number one produce ya, number one produce the country who produce halal product number one is China. Itu kalau dipikir-pikir made in China masuk ke Arab ya kan? Yes. Arab tuh teliti, brother. Saya harus sebut nih satu sirup Indonesia nggak diterima di Arab ada loh. Satu produk mie yang nggak diterima Arab seleksi loh. Tapi kenapa dari Cina lo semua masuk? Karena dia menjamin halal. Pak Prabowo itu canggih, pinter, jenius. Dia keluarkan halal dari Kementerian Agama. Ini ekonomi. Ini kalau berjalan lancar, artinya kan roda perputaran ekonomi juga bergerak ya. Pemirsa, membantu sangat ya. Saya jadi enak kalau diwawancarai sama orang pinter kayak gini. Masya Allah. Kalau umpamanya pertanyaannya tentang restoran, tentang obok-obok, gue jadi ribet jawabnya. Tapi pertanyaan ini membuat saya semakin kelihatan cerdas. Padahal dia yang cerdas. Masya Allah, Masya Allah. Bener kan? Jadi saya menjawabnya ke arah itu loh. Senangnya diwawancara sama kalian. Ya Allah. Tapi bener kan, begitu kan? Iya. Ya? Absolutely yes. Kenapa? Gini. Kita ambil contoh yang udah terjadi aja ya. Iya. Cina ya. Cina tahun 70-an atau 80-an kan negara kumuh kan. Terbelakang kan. Maaf ya sampai ada fotonya di jalanan dan sebagainya kan ya. Maaf. Dulu cerita dulu. Ya. Tiba-tiba dia punya kemajuan yang hebat ya. Karena apa sih? Salah satunya adalah made in China. Ya, ekonomi dia. Oke. Dan tahu nggak semua made in China itu halal. Baru tahu. Number one produce ya, number one produce the country who produce halal product number one is China. 21 billion US dollar a year. Wow. Wow. China. Jadi pada tahun 70-80 ketika kita nggak aware soal halal, dia udah mulai. Di Mekah, Madinah, saya baru pulang. Itu makanan made in China, minuman made in China, parfum made in China, sejadah made in China. Tasbih made in China. Come on bro. Iya. Saya beli parfum bagus, bawa pulang kan. Bagus dia. Anak saya suka parfum. Aisyah, papa beli parfum tuh di Mekah. Made in China pak, katanya. Ampun, gue gak lihat. Itu kalau dipikir-pikir made in China masuk ke Arab ya kan? Yes. Arab tuh teliti, brother. Saya harus sebut nih satu sirup Indonesia nggak diterima di Arab ada loh. Satu produk mie yang nggak diterima Arab seleksi loh. Tapi kenapa dari Cina lo semua masuk? Karena dia menjamin halal. Oke. Jadi pertanyaan Bang Hasan tadi, Hasannya dua Hasan. Hasan bersaudara. Ya, itu bener halal itu growth ekonomi. Cina contohnya. Dua, Korea. Korea itu memproduksi obat-obatan yang dijamin 100% itu semua halal. Tiga, Brazil. Brazil menjamin semua barang-barang yang keluar dari Brazil itu adalah halal. Empat, Rusia. Rusia itu punya peternakan namanya Mirator yang sejak awal berdiri sampai sekarang hanya memproduksi daging halal. Dan saya ketemu sama owner mereka semua. Oke. Sama pengusaha si Korea saya ketemu di Busan. Owner the biggest pharmaceutical company in Korea saya jumpa. Saya tanya kenapa mesti halal. Sama owner daripada Mirator di Rusia itu terbesar di Rusia. Ketemu sama ownernya saya tanya kenapa kamu milih halal. Semua jawabannya satu. Kalau halal diterima oleh seluruh dunia. Menarik. Itu dia. Jadi kenapa kita nggak begitu Iya, gitu iya. loh. Malah ribut di dalam negeri. Ini betul halal ini islamisasi. Pret, gue bilang apa sih? Mungkin itu kali ya, karena kan kalau ngomongin halal dan halal kan ujungnya kan ke agama gitu ya, Bea. Mungkin Babe mungkin bisa menjelaskan juga, karena kalau tadi Babe menjelaskan ini ada perputaran ekonominya, bikin growth ekonomi gitu. Growth Tapi ekonomi. bagaimana dengan dari sisi agamanya? Apakah itu kok menurunkan agamanya? Gini, atau? inilah yang saya lihat salah satu, bukan saya senang muji-muji ya. Dan bukan karena dia idola saya ya, tapi emang jenius banget, pinter banget, tulus banget. Mau tahu namanya siapa? Prabowo Subianto. Oke. Pak Prabowo. Pak Prabowo itu canggih, pinter, jenius. Dia keluarkan halal dari Kementerian Agama. Ini ekonomi, Oke. Oke. fungsi ekonomi. Gitu loh. Jadi ya mungkin beliau menunjuk saya, mungkin saya misalnya ada kemampuan, sedikit pengetahuan agama, sedikit IT lah, sedikit experience lah sebagai konsultan di beberapa company. Jadi saya katakan hal ini fungsi ekonomi Pak, bukan lagi fungsi agama. Dikeluarkan dari agama, karena apa? Dari Kementerian Agama, walaupun pijakannya itu adalah Quran, hadis tentang halal,
Tapi dia tuh growth economic engine, kata Pak Rahmat Pambudi, Menteri Kepala Bappenas. Sorry, kenapa? Karena negara-negara lain itu dengan mempromosikan halal, turis datang, Iya. produknya diterima di semua negara. Iya. Negara yang non-muslim pun ikut pede. Kenapa? Karena halal prosesnya lebih panjang, sehingga memerlukan lebih detail, memerlukan more hygienis, more health, more efektif, dan ujungnya more elite. Iya, iya. Iya. Bahkan sekarang dikembangkan pariwisata halal loh. Nah, Ya. itulah. Ya kan? Pariwisata halal. Kenapa? Karena yang tahu nggak, yang datang ke sana juga non-muslim juga. Iya, iya benar. betul. Lu masuk deh hotel syariah, hotel halal, pasti full semua gitu kan? Karena orang udah lihat halal itu lifestyle, not only religion only. Halal itu lifestyle, halal itu modern civilization, prosperity of life, double clean, symbol of health, symbol of clean, symbol of apa ya, quality ya, gitu lah, elite lah gitu. Elit. Oke. Ini halal nggak? Halal dong. Halal, gua Halal. Oke. Menarik juga nih. Kemudian ini, kemarin yang sempat Babe sampaikan di DPR, Babe pengennya semuanya satu atap, satu pintu. Begitu kan ya? Ya, itu usulan saya. Selama ini memang tidak seperti itu. Atau gimana? Mesti ada tisu, tuh ada lagu. Ini dramatis nih. Ada drama. Gitu. Gimana nggak ribet, bro? Mau ngomong industri halal, ada di Kemenperin. Oke. Eselon satunya industri halal ada di Kemenperin. Mau ngomong soal rumah potong hewan, ada di Kementan. Ada di Pemda. Ya. Bukan gue. Oh. Mau ngomong soal perdagangan barang-barang masuk halal, ada di perdagangan, bukan di gue. Mau tindak yang tidak halal, PPNS, ada di Kemendak. Mau ciptakan desa wisata halal, ada di Kemenpar. Mau buat UMKM itu semua halal, ada di Bang Maman. UMKM. Mau buat ekonomi kreatif itu segera itu harus halal, ada di Kemenekraf. Mau buat vaksin supaya halal, obat-obatan semua ada di Kemenkes. Mau buat apa lagi, so many. Saya katakan itu nggak masalah di sana, tapi regulasinya di kita dong. Dan sekarang memang sudah menuju ke sana. Satu atapnya itu prosesnya. Misalnya pengusaha ketoprak deh, gado-gado deh. Tapi nggak kebayang ya kalau gado-gado dia yang ngulek ya. Artinya Laris. Suka gado-gado lagi, kayak pas banget ya. Artinya kayak apa gitu ya. Ya Allah. Antrinya sampai gue mau beli sana ya. Mau makan sore dari jam 1 udah antri kali ya. Pokoknya yang mulut gila gitu ya. Harus aku ya, kalau yang lain nggak ya? Dia gado-gado, dia pengusaha gado-gado, ketoprak, redok dan sebagainya. Nih dia. Lalu kemudian Dila kata Babe harus halal. Daftar dong. Masuk tadi tahu dong, masuk ke si halal. Be mau daftar Be, bikin akun dan sebagainya. Lalu sistem akan bertanya KTP ownernya, NIB, deh. Setelah itu apa yang terjadi? Seperti Dila mau pesen Gojek. Mau ke pasar Tanah Abang. Itu bling-bling kan di Gojek kan? Gue yang ambil nih. Kayak mesen taksi ya. Nah, kita juga begitu. Namanya pendamping. Terdekat dicari. Pendampingnya ada di seluruh Indonesia 124.000 orang sekarang ini. Dan terus banyak, karena satu orang dia dapat jasa 150.000 dari Pendamping negara. itu berarti dia yang bantuin ngurusin sampai Iya selesai. betul, pendamping itu terdaftar. Ada 124.000 by name, by address, by phone semuanya. Makanya cukup juga buat bikin partai sih. Kok kepikirannya ke sana? Iya. Aduh, ngeri. sorry ya. Ujung-ujung Langsung bikin aja. partai. Masih jauh 2029. Iya ya. Kan pendukung Pak Prabowo Iya, kan. udah dirancang. 124.000 orang itu. Ya kalau kali sama bininya, sama lakinya, sama anaknya kan banyak juga. Iya, banyak Kenapa banget. jadi panjang ini ya? Oke, jadi dia tuh akan bling-bling tuh Dila. Akan bling-bling, gue ambil tuh. Jadilah komunikasi, ya kami dari pendamping halal, alamatnya sesuai ini Mbak, iya sesuai. Ntar Mbak Dila foto tuh produknya, dikirim.
Nah, yang ambil itu pendamping itu di bawah LP3H. Kalau produknya itu mengandung daging dan sebagainya, di bawah LPH yang kemarin rame di DPR. Iya. Kita punya 122 LPH, punya 372 LP3H yang beredar dari Aceh sampai Papua. Mereka akan ambil tuh dari LP3H mana tuh si nanti dilihat tuh. Oke, gini. Nah, itu yang saya bilang di bawah lembaga independen. Ini yang dimaksud satu atap dong. Oke. Gitu. Iya, biar sistemnya gampang ya. Tapi Nah, belum selesai di situ, Bang. Oke. Sampai di sini kemudian misalnya LPH ya, LPH tadi ternyata mengandung daging kan. Ya berarti harus ada auditor. Di bawah LPH itu. Lalu kemudian dibawa ke fatwa MUI di situ. ribet ya. Makanya brother, Iya. itu yang saya bilang satu atap. Oke. Kita pengen merge, kita pengen semua sinergi tanpa mengurangi aktivitas satu sama lain. Ya. Dibuat regulasi yang cantik bahwa nggak ada perselisihan. Yang bikin selisih itu netizen. Wahai netizen yang baik, kembalilah ke jalan yang benar. Mumpung bulan puasa nih ya. Bulan puasa ini bertaubatlah. Dia domba kita terus. Iya. Anda tiap hari komunikasi sama MUI. Tiap hari sama Kiai Khalil, Nafis. Tiap hari komunikasi sama Bang Niam, Prof Niam. Ada komunikasi terus. Iya. Nggak ada masalah di dalamnya. Oke. Nah, Jadi pertanyaan satu atapnya itu. satu atapnya itu. Menarik. Tapi itu dipastikan pendampingnya itu bekerja secara profesional ya, Bea. Wudu. Karena kan banyak informasi, nanti ada pungli apa segala macam. Nah itu di situ. Itu ya tadi yang dijelaskan. Di situ nanti kan misalnya LPH nih, oh ya Bu, saya editor ini, Bu, mau pakai jalur cepet aja deh. Nah, itu. Ya. Yang saya maksud ada pungli di situ, bukan LPH-nya. LPH-nya itu baik-baik lah, gitu. Ini sekaligus menjelaskan waktu yang kalau DPR kan cukup. Ya, gue mau ngomong lagi. Cukup. Ya, gue ngomong lagi nggak sampai. Untung ada bikin terang. Angkat terus. Angkat terus. Ya. Nah, jadi dengan situ saya akhirnya bisa jelasin kan Ya. bahwa oknum-oknum itulah yang berkeliaran dan faktanya ada, dan selama ini kalau kita temukan kita laporin dikeluarin kok Nah, Berarti laporan kemana? langsung. ke LP3H-nya atau LPH-nya. Oke. Berarti langsung ditindak ya, Be ya? Langsung ditindak. Banyak kalau saya mau kumpulin. Aduh, apalagi yang nggak aktif, yang bekerjanya serampangan. Arsipnya dari UBIN sampai sini arsipnya. Yang dikeluarin berganti terus. Tapi mereka dapat pelatihan atau apa nggak sih? Dapat Be? dong. Dapat. Dapat dong. Certified mereka semua. Nggak bisa, kalau nggak certified nggak. Ada penyelia halal di dalam perusahaan, ada auditor halal yang memeriksa independen, ada yang pendamping halal yang mengiringi cara pembuatan.